moral. Lalu mau ngobrol berempat sama Denny, tapi nggak ada di sini dia. ada nggak dia? Mana Denny? Nggak ada nih Denny di sini. Jadi Bun, dari awalnya tuh Iya, iya. ke Bang Denny Sumargo, aku hanya minta meng-up kasusnya ini supaya tidak inilah tenggelam gitu. Nah, jadi kalau misalnya open donasi itu inisiatif dari Bang Denny Sumargo tersebut, betul ya Bang? Betul. Gitu. Nah, terus poin-poin terkait ada penyalahgunaan donasi, mungkin Bang Pablo bisa menjelaskan gitu. Iya. Ya. Jadi memang betul yang dibilang Novi. Jadi pertama kali Novi mengajak si Agus ini ke tempatnya Densu itu, ke Denny Sumargo, tujuannya adalah untuk mencari keadilan sebenarnya, Bun. Dimana intinya orang yang saat ini sedang mengalami suatu perbuatan kekerasan, disiram air keras, bisa mendapatkan atensi publik sehingga persoalan hukumnya dia mendapatkan hak-hak hukum. Nah, jadi niatnya Novi ini baik nih, dibawalah. Benar. Kan? Setelah dibawa, Densu berinisiatif untuk membuat penggalangan dana, donasi. Gitu. Nah, berjalannya waktu setelah donasi tersebut dibuat di dalam video, dalam proses pengeditannya, Novi itu ditanya sama Densu, ini mau pakai rekening siapa? Novi malah menyerahkan, silakan terserah mau pakai rekening siapa aja boleh ya, berarti kan tujuannya untuk pengobatan. Artinya ini pihak Novi dan Densu ini ikhlas, tulus, tidak mengharapkan sesuatu hal dari donasi tersebut. Harusnya kalau harusnya si Agus ini kalau memang dia benar-benar nggak melihat dari duit, maksudnya kan dia langsung mengambil, dia cepat mengeluarkan, dia menyuruh untuk masuk ke rekeningnya dia kan. Nah, ya, betul. Itu kan harusnya dia sadar diri dulu, ini uang donasi jangan langsung dia entah titip ke Nopi dulu kek. Ini kayak udah nggak sabar dengan duit. Iya, iya. Dari situ aja udah kayak ketahuan banget nih orang kayak gimana, masa dengan lancang dia mengatakan ke rekening Agus aja. Jadi kayak ini udah nengok duit udah kayak udah itu yang dibutakan dengan duit gitu loh. Dari situ aja kita bisa menilai bahwa ini orang memang udah nggak bisa, udah kayak ini mau dibantu mau ditolong. Kalau bisa duitnya aja langsung ke Agus, kan udah nggak bener. Kalau istilah kata dia kan udah buta, nggak bisa nengok duit. Seharusnya berpikir gini, ya udah seharusnya dengan rendah hati, dengan tahu diri, tahu dibantu, tahu ditolong. Istilah kata, udah deh, yang penting mata saya sembuh. Saya nggak peduli uang itu mau kemana larinya. Ya kan dia udah seharusnya kan dia harus percaya, udah harus percaya. Kenapa? Makanya Bunda nggak setuju ketika Nopi sama si dituduh-tuduh mau mengambil uang donasi. Sementara si Denny sama si Nopi ini udah niatnya memang niat baik. Pakai acara dilaporkan lagi. Di mana letak otaknya? Seharusnya kalau dia jadi orang yang tahu bersyukur, tahu berterima kasih, tahulah istilah kata, oh iya aku mau dibantu nih sama sama Tete Nopi sama Kang Denny gitu ya. Mau dibantu sama Denny untuk mendapatkan uang terkumpul banyak gitu kan. Harusnya nggak usah pakai acara ke Agus aja gitu. Itu kan ada rekamannya kata sama si Denny kan. Di situ aja masyarakat bisa menilai. Ini manusia nggak bisa nengok duit. Seakan-akan nggak percaya. Iya. Jadi memang itu, jadi rentetan peristiwanya begitu, Bun. Jadi intinya ketika ditanya mau pakai rekening siapa gitu ya, dari Tenovi mengatakan terserah mau pakai rekening siapa, mau pakai yayasan boleh, mau pakai nomor rekening dia pribadi juga it's okay. Nah, ketika ditanyakan kepada Agus, dia minta untuk masuk ke dalam rekeningnya. Tapi dalam persoalannya, uang tersebut ternyata digunakan di dalam hal-hal yang tidak berhubungan dengan pengobatan mata. Tentu ada satu beban moral nih. Novi justru harus bertanggung jawab tuh keadaannya, karena uang tersebut disalahgunakan oleh seseorang yang mana tadinya untuk diperuntukkan sebagai perobatan mata, tapi dipakai untuk
hal-hal Iya. lain. Maka Novi lakukan pencegahan gitu. Kalau seandainya Novi tidak lakukan pencegahan, bisa jadi saat Bisa ini habis. kami ini marahnya ke Novi. Bisa jadi karena kan Nopi Nopi ini menjaga uang tadi ini supaya dia nggak kesalahan. Dia mencari aman supaya dia nggak dicap sebagai orang yang tidak jujur, ya Betul, kan? betul. Nah makanya dia Betul. harus cut, harus dia stop cepat-cepat supaya nggak berlanjut gitu. Kenapa? Karena kalau uang ini udah terpakai ke sana kemari, kepake ke sana kemari, ujung-ujungnya masa Nopi harus mengumpulkan donasi lagi? Mau berapa kali? Mau 10 kali? Mau 1000 kali? Kan nggak mungkin. Orang kan juga capek. Itu kerjaan buat dia. Betul. Nah, dan kalau posisi ini pula, Densu juga harus bertanggung jawab. Maka Densu ketika Novi melakukan mediasi yang ada di apartemen Verde itu, Novi mengatakan Densu harus datang untuk mengetahui. Ya memang itu sepatutnya, karena adanya pengumpulan donasi tersebut menggunakan YouTube daripada Densu. Itu disebut dengan, kalau di dalam satu kalimat hukum, ada namanya responsibility ethics, di mana seseorang secara etika bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat, dan Densu menegakkan itu. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dia sebarkan kepada teman-teman yang menonton YouTube-nya dia untuk menyumbang. Kalau Densu tidak bertanggung jawab, Densu tidak hadir di dalam proses mediasi itu, Densu tidak menyuarakan suara donatur, ini kan sama aja Bun kayak orang selebgram, artis-artis yang promosi judi online. Logiknya kan begitu, menggunakan medianya justru menjerumuskan orang-orang, kan begitu. Maka oleh karenanya kita melakukan gugatan perdata ini, kita menjadikan Novi dan Densu sebagai salah satu tergugat di sana, di mana mereka nanti akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut sebagai satu bentuk rangkaian peristiwa, gitu. Begitu Bunda. Begitu. Ini ini Saya udah somasi Densu juga, saya udah somasi Tenovi juga. Ya Teh. Nah, tapi yang Bunda pengen nanya, kemarin kenapa mesti nggak ada kamu? Kenapa harus keluar dari Novi? Alasannya apa itu? Nah itu tanya apa Tenovi apa Bun? Ya karena kan Bunda juga gini, Bunda ada sedikit kecewa ya. Maaf ini kalau Bunda ngomong kayak gini, karena kan dari awal kan kayaknya nih kamu udah harapan Bunda tuh pas lagi di itu. Kenapa berganti orang? Kayaknya kalau menurut Bunda kamu lebih lantang, lebih berani, kayaknya lebih percaya gitu, lebih percaya diri bahwa kamu tuh yakin gitu. Dan Bunda tuh punya keyakinan, tapi yang Bunda sesalkan nah si Gondrong kok kamu nggak ada dan kamu meninggalkan Nopi. Di situ Bunda kayak bertanya-tanya kenapa ya, kenapa nggak kamu aja pada saat itu gitu loh. Dan lebih berkarisma ya Bun ya. Iya, di samping berkarisma kelihatan ada pamornya gitu, kelihatan ada keberanian gitu. Bahkan lantangnya itu memang dengan kalimat-kalimat yang bisa ditebak ilmunya itu enggak, ilmu pengacara kamu, ilmu hukum kamu tuh kayak lebih berpengalaman. Jadi kayaknya ini kok itu yang Bunda sesalkan, kenapa nggak terjadi gitu loh, kenapa kamu nggak maju gitu, kenapa akhirnya sesuai dengan prediksi Bunda itu kayaknya ini bakalan ada sesuatu yang nggak beres nih. Benar Nopi meninggalkan ruangan karena di situ Bunda lihat kayak kaku ya, kayak kaku. Nopi ditunjuk-tunjuk, kan harga diri Nopi sebagai perempuan itu kan udah dijatuhkan marwahnya. Seakan-akan dia nggak dihargain, seakan-akan dia seperti istilah katanya kalau orang bilang zaman sekarang ini kayak terintimidasi. Iya. Terintimidasi gitu loh. Jadi kayak ini kayak menunjukkan kejagoan, bukan menunjuk ke pengacaraannya. Jadi kayak menunjuk kayak seakan-akan, makanya ketika Nopi itu nangis, Bunda nggak lihat live-nya, tapi Bunda dapat beberapa live. Tapi kan Bunda kalau Bunda pingin memperhatikan sesuatu masalah, lebih baik Bunda nonton di reka ulang karena biar bisa terekam. Kalau live kan kadang-kadang kita nggak bisa lihat karena kan berlanjut. Tapi kalau misalnya itu kita ulang lagi,
dari awal lagi. Jadi tahu nih Novi sedih, Novi nangis, Novi seperti terpojok. Tidak ada yang pada saat itu tidak ada yang Novi, istilah kata Novi sendiri gitu loh. Ya. Nah itu. Kenapa saya kemarin itu nggak ada di situ? Karena memang begini Bun, niatnya FA si Bando ini menggunakan mengadakan acara itu bersama dengan kuasa hukum Novi yang lama itu, niatnya adalah tidak ada Pablo, sehingga itu harus berjalan. Tunggu dulu, Gitu. Pablo itu apa artinya? Tidak ada saya. Oh kamu. Oke, tidak. Oh dia maksudnya nggak ada kamu di situ. Ya, jadi syaratnya itu agar terjadi perdamaian. Kalau Kenapa dia tidak menginginkan adanya kamu? Karena mungkin saya dianggap akan menghalangi proses daripada mediasi tersebut. Begitu. Dia beropini yang seperti itu tuh ya. Nah, itu dari pihak kuasa hukum si Agus tadi lah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya di malam hari sebelum acara yang ada di Verde itu kita udah mengirimkan nama Bun, nama-nama yang siap untuk diundang. Tapi memang di detik-detik terakhir nggak tahu gimana nama saya hilang gitu loh, nama saya tidak keluar. Tapi saya tetap komunikasi sama Novi. Saya kebagian ininya aja Bun, kebagian mendengarkan tangisannya Novi aja pada saat nelfon saya. Kebagian cuma beritanya aja gitu ya. Kebagian nangisnya Novi aja. Oh. Gitu. Tapi intinya begini, kita support Bun. Saya pada saat pertemuan yang di mediasi itu kita melihat, kita menonton. Saya juga memberikan masukan dari jauh. Saya dari awal juga sampaikan kalau memang polling tidak dimasukkan, donatur tidak dilibatkan, sebaiknya untuk tidak dilanjutkan mediasi itu. Jadi memang benar-benar saya mengarahkan agar semua itu dikembalikan kepada para donatur. Nah ternyata Novi pun punya pemahaman yang sama. Sama Novi kayak pun Bunda. sama, jadi kita ini semua sama. Nah Iya. lalu kita cari kan kalau memang sama, terus siapa yang berbeda kan Makanya begitu. ketika Bunda bilang bahwa Agus adalah orang yang nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih, itu kalimat yang benar, bukan pelece, itu bukan mengejek, itu bukan mengolok-olok, itu opini kita, itu komentar kita berkomentar. Karena masalah masalah si Agus ini udah ke ruang publik, sehingga seolah-olah kayak kita diberi untuk kebebasan untuk berkomentar. Betul. Nah kita berkomentar, Bunda berkomentar, komentar Bunda ya seperti itu, pendapat kan kebebasan berpendapat, selagi tidak dibilang tidak, kita nggak menjatuhkan, kita melihat realiti nyatanya bahwa si Agus ini seorang yang matanya buta, kesiram musibah, kena kasus kriminal, kena musibah, taruhlah kena musibah, tetapi si Agus ini nggak tahu berterima kasih. Ya kan? Nggak tahu berterima kasih, malah ngelaporkan orang yang sudah berbuat baik, ya kan? Teriak-teriak di sana sini, dibilang malah katanya si Novi sama si Dennis menjual kesedihan. Untuk apa mereka jual kesedihan? Kalaupun mereka menjual kesedihan, uang itu bukan untuk mereka, tapi untuk dana si Agus. Jadi kalimat seperti ini kayak buat Bunda sih kayak kurang setuju ya, kayak ini kayak menggiring opini. Jadi kayak ini kayak kalimatnya kayak dibikin-bikin soal dilebay-lebaykan seakan-akan biar si opini supaya terpojok, supaya ya kan, bener nggak? Ini kan termasuk penggiringan opini kan? Ya. Kalau Ini menurut juga ada kamu salah itu satu kuasa hukum donatur juga Bun yang tadi habis melaporkan di PPATK ya. Mitra. Oh. halo. Oh iya, nih kemarin Bunda tahu nih. Apa kabar? Sehat. Sehat selalu. Sehat-sehat ya di sana ya. Jaga kesehatan. Makasih. Ya, jadi Iya, dia jadi Bunda jadi dia sengaja jadi menggunakan bunga di sini Bun sebagai bentuk kecintaannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya? Bro ya. Gue baru ngarang loh barusan. iya, jadi gini loh, karena ketika Bunda dikatakan menggiring opini, justru malah yang menggiring opini itu ketika kita
mengada-ngada suatu cerita, Ya, 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 ya. mencari simpatik masyarakat untuk ke arah yang negatif. Sinopi kan tidak ada tujuannya ke sana, tapi kenapa dituduhkan seakan-akan akan kau yang akan mengambil uangnya itulah segala macam lah. Itu kan udah nggak, itu kan udah di luar di luar prasangka-prasangka yang nggak perlu dibuat-buat gitu loh. Memberikan tuduhan-tuduhan ya. Ya, memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak sewajarnya gitu loh. Menjual kesedihan. Kalau si Agus memang menjual kesedihan itu normal karena dia memang butuh. Toh juga dia waktu pertama kali videonya dia bilang apa? Agus sedih banget, Agus sedih. Karena mudah-mudahan Tete Novi ada yang mau membantu si Agus. Mudah-mudahan ada orang baik. Kalimat orang baik itu ketika Agus mengatakan bahwa aku nggak pernah meminta sama kalian. Kalian itu kan diuntukkan para donasi.